Mulai 1 Mei 2022, jual beli aset kripto kena pajak sesuai peraturan pemerintah. Nah, di video kali ini kita akan ngecek seperti apa sih pajak jual beli kripto di beberapa platform yang ada di Indonesia. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita review bersama-sama seperti apa perubahan biaya setelah ada pajak ketika kita jual beli di beberapa exchanger atau aplikasi jual beli kripto yang ada di Indonesia. Langsung aja simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Oke, yang pertama kita bahas pajak yang ada di Indodax. Sebenarnya kalau pajak sih semuanya sama ya, peraturan pemerintahnya sama, cuman penerapannya mungkin beda-beda antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain terkait biaya yang ada di aplikasi tersebut ditambah kewajiban pajak yang ada. Oke, pertama kita bahas dari Indodax. Di sini judulnya penyesuaian biaya trading di Indodax terkait pajak final aset kripto. Oke, pengumuman ini sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti keputusan pemerintah. Jadi ini berdasarkan terkait pajak transaksi aset kripto melalui peraturan PMK nomor 68 tahun 2022. Di mana Indodax sebagai pihak PPMSE penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik wajib memungut PPN dan PPH. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pemungutan PPN dan PPH akan dilakukan mulai 1 Mei, berarti sudah berlaku ya bulan ini. Pemungutan dan penyetoran akan dilakukan oleh Indodax. Indodax menaikkan trading fee untuk taker dari yang semula 0,3% menjadi 0,51%. Jadi langsung ya kalau Indodax. Untuk trading fee untuk maker fee itu tetap 0%. Saat ini Indodax belum membedakan fee dan besaran pajak antara customer buyer dan seller sesuai dengan yang tertuang di PMK 68. Namun Indodax akan melakukan pemotongan dan penyetoran sesuai dengan mekanisme PMK 68. Bukti potongan akan bisa diunduh setelah peraturan teknis sudah diterbitkan oleh DJP, Dewan Jenderal Pajak. Sesuai PMK 68, bukti pemungutan PPN terhadap transaksi pembelian kripto adalah sebesar 0,11%. Ini PPN ya. Pungutan PPN terhadap transaksi pembelian. Kemudian sesuai PMK 68, bukti PPH terhadap transaksi penjualan kripto adalah sebesar 0,10%. Pajak PPN dan PPH tersebut secara otomatis dipungut dipotong oleh Indodax. Member tidak perlu khawatir akan ada biaya tambahan atas transaksi pembelian penjualan aset kripto. Besaran fee dan tata cara pemotongan pajak ini bisa berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan atau aturan dari DJP, Dewan Jenderal Pajak. Deposit dan penarikan aset kripto tidak dikenakan PPN maupun PPH. Untuk deposit dan penarikan aset kripto tidak dikenakan PPN ataupun PPH ya kalau di Indodax. Jadi yang dikenakan itu untuk jual dan beli itu langsung ya. Jadi tanpa ribet kalau di Indodax, yaitu fee-nya menjadi 0,51%. Nanti Indodax lah yang ngurus potongan-potongan sesuai dengan Dirjen Pajak, ketentuan dari Dirjen Pajak. Oke, selanjutnya kita akan ngecek di platform apa ya? Kayak ini nih, rekeningku. Kalau di rekeningku ini agak lebih rinci ya teman-teman. Tadi saya ngecek sebentar. Nah ini, coba kita cek peraturan pajaknya. Nah ini dia announcement penambahan pajak transaksi aset kripto. Ini kalau di aplikasi rekeningku. Buat yang mau daftar aja Indodax, rekeningku ataupun yang lain bisa cek linknya deskripsi. Oke, langsung aja informasi penambahan pajak transaksi aset kripto. Pada intinya ini sama ya, 1 Mei
Peraturannya adalah PMK 68 tahun 2022, 1 Mei tahun 2020 sudah berlaku. Untuk PPN-nya 0,11%, PPH ya samalah 0,1% atau 0,10%, sama per transaksi. Pengenaan pajak aset kripto dapat disyaratkan bahwa aset kripto di Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah Indonesia secara menyeluruh, di mana di sisi regulasi yang baik dan penentuan perpajakan yang terbilang murah. Oke, langsung aja untuk mekanismenya ini ya. Berikut ini adalah contoh perhitungan pajak aset kripto di rekeningku.com. Untuk contoh perhitungan pajak transaksi ini untuk jual ya. Jual itu berarti PPH ya. Ada penjual aset, Anda menjual aset kripto sebanyak 0,1 BTC senilai 500 juta ya. 0,1 misalkan ini ya. Adalah maka biaya transaksinya di rekeningku.com adalah 0,1 per transaksinya. Atas transaksi tersebut maka beban biaya yang Anda tanggung adalah berdasarkan formula sebagai berikut. Berarti biaya trading itu adalah 0,1% ditambah PPH 0,1% dikali jumlah kripto dikali harga satuan. Berarti kalau kita formulasikan jadinya 100.000 biayanya ya. Untuk 500 juta biayanya semua total itu hanya 100.000 dengan asumsi yang perhitungan yang ini ya. Jadi berarti 0,2% dikali BTC dikali harga. Untuk pajak transaksi beli ini PPN. Untuk PPN-nya itu 0,1%, berarti seperti ini, biaya tradingnya di rekeningku tetap 0,1, kemudian ditambah PPN ya, PPN-nya itu 0,11 dikali jumlah kripto dikali harga, berarti 105.000. Dari 500 juta biayanya 105.000, cukup murah ya teman-teman. Oke, berikutnya adalah contoh perhitungan pajak withdrawal. Ini kalau withdraw aset kripto ke wallet di luar rekeningku, kalian itu mengirim mengirim aset kripto ke luar aplikasi rekeningku itu juga kena ya teman-teman. Di sini kena biaya. Oh, enggak ya, hanya kena, coba kita baca. Biaya withdrawal kirim Bitcoin itu ini ada biayanya ya, 0,00005 BTC itu biaya dari rekeningku, plus ditambah PPN di sini ya, PPN yaitu 0,11, berarti formulanya adalah 0,11% dikali 0,1 BTC kalau kalian mau narik 0,1 BTC ya. Kemudian ditambah 0,0005 BTC itu biaya dari rekeningku, berarti totalnya adalah 61. Kalau kalian itu withdraw ke sesama rekeningku, jadi kirim ke sama wallet rekeningku, itu tidak ada biaya, hanya kena PPN 0,011 seperti itu ya, 0,011 berarti hanya 0,00011 BTC. Oke, minimum withdraw referral 250 per transaksi, maksimum withdraw referral 120 juta per transaksi. Contoh perhitungan pajak withdrawal referral. Referral rekeningku.com. Apabila Anda memiliki NPWP, ini kena pajaknya, wow, ini lebih besar kayaknya ya teman-teman. Berarti kalau 100 juta kena 2.500.000 apabila Anda memiliki NPWP. Apabila Anda tidak memiliki NPWP itu kena 3 juta. Oke. 100 juta dikali 50% dikali 5%. Dikali 50% dikali 5%. Kemudian dikali 120%. Jadi 3 juta. Oke, mungkin itu aja ya perbandingannya. Ada juga sih sebenarnya teman-teman bisa cek juga di Luno, itu hampir sama perhitungannya kayak yang ada di rekeningku ya, lebih rinci. Kalau di Indodax itu lebih simpel. Nah, di Luno ini juga ada teman-teman. Kita cek aja ya. Biasanya muncul sih pengumumannya. Tapi enggak muncul ya di sini.
Oke, jadi kurang lebih sama lah ya. Ini sebenarnya saya sudah screenshot kemarin, saya cek aja. Nah, ini dia ya yang dari Luno, kita langsung aja ya. Jenis pajak dan transaksi aset kripto yang berlaku ya, ini ya. Untuk PPN 0,11%, untuk PPH 0,1% sama aja. Apa dampak bagi pelanggan Luno? Kami selalu berupaya termasuk dalam proses pemotongan pajak atas transaksi, memberikan layanan yang mudah dan praktis bagi pelanggan kami. Oke, langsung. Jadi perubahan biaya untuk transaksi dompet ya. Oke, untuk Anda pemotongan pajak atas transaksi aset kripto, Anda akan kami bebankan di dalam biaya admin sebesar 1,1%. Besaran biasa tersebut sudah mencakup potongan pajak yang harus Anda bayarkan, berlaku untuk transaksi jual dan beli, serta biaya admin fitur dompet di aplikasi Luno. Misalnya Anda ingin membeli ETH Ethereum senilai 100.000, pengguna saldo di rupiah di aplikasi Luno Anda. Biaya admin sebesar 1.100, yaitu 1,1% akan dipotong dari saldo rupiah Anda, di mana biaya ini mencakup biaya admin transaksi di Luno dan pajak yang dikenakan atas transaksi beli Ethereum Anda. Oleh sebab itu, Anda harus memiliki saldo rupiah di dompet Luno Anda sekurang-kurangnya 100.000 ya, 100 rupiah. Contoh skema pajak kripto. Oke, kita lanjut ini ya. Ya, samalah. Kalau PPH itu kenanya, nah ini yang kalau PPN itu kan 1,1. Menjual aset kripto. Contoh skema pajak kripto yang dibeli dengan rupiah. Membeli aset kripto. Anda bermaksud untuk membeli Ethereum 1 juta, maka Anda dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 11%. Dari total transaksi tersebut, perhitungannya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Jenis pajak PPN dikenakan atas transaksi beli Anda karena saat Anda membeli aset kripto, maka aset atau nilai yang Anda miliki bertambah. Kemudian menjual aset kripto, ini untuk yang menjual aset kripto hanya 0,1%. Ini hanya sekedar contoh perhitungan dari PPN ya. Sementara untuk di Luno, kalau paham saya itu langsung ya. Sebagaimana di atas itu 1,1 itu sudah semualah, sudah include dengan PPN-nya 1,1. Kayak di Indodax, kalau di Indodax kan 0,51 itu sudah masuk PPN-nya. Oke, mungkin itu aja informasinya. Silahkan baca-baca sendiri untuk lebih jelasnya. Yang intinya sudah ada pajaknya ya sekarang untuk jual beli aset kripto. Sekian, terima kasih. See you in the next time and the last. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.